Halo semuanya, kami mahasiswa dari Unisbank Semarang, jurusan S1 Manajemen. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang etika dan teknologi informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Ada Echa Fitriana Hidayah, Maya Wansari, Eka Kairina, dan Tito Adiansah. Etika teknologi informasi. Etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, atau ada sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan teknologi informasi dalam konteks lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin atau komputer dan telekomunikasi dan teknik yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menghantar, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan yang penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi seperti suara, gambar, teks, dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti pengkomputeran, telekomunikasi, elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Jadi, etika teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara atau adat dan sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Untuk menerapkan etika teknologi informasi, maka diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung dalam teknologi informasi. Di antaranya, yang pertama, tujuan teknologi informasi untuk memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua, prinsip high touch lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih. Lebih penting kita menimbangkan aspek high touch yaitu manusia. Yang ketiga, sesuaikan teknologi informasi kepada manusia, yang artinya kita sepantasnya menyesuaikan teknologi informasi kepada manusia daripada meminta manusia menyesuaikan dengan teknologi informasi. Hubungan etika profesi dalam teknologi informasi. Dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitannya dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi informasi dengan kliennya, antara para profesional itu sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti 1. Untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya. Kedua, user dapat menjamin keamanannya atau security system kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang mengacaukan sistem kerjanya, semisal hacker, cracker, dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran etika dalam teknologi informasi. Pertama, hacker dan cracker. Kata hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer
pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengrusakan apapun, tidak mencuri uang, atau informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Ada 3 penggolongan hacker dan cracker, yaitu pertama, recreational hacker. Kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan handalan sistem sekuritas suatu perusahaan. 2. Crackers atau criminal-minded hackers. Pelaku memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan banyak orang dalam. Ketiga, political hackers, aktivis politis atau hacktivis, melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Bahkan tidak jarang digunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Kedua, pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak, atau child pornography. Ketiga, data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen penting yang ada di internet. Dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Oke, jadi di sini kesimpulan dari kelompok kami dalam dunia bisnis, etika memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Etika bisnis juga memerlukan norma atau prinsip dasar sebagai landasan pokok agar etika bisnis dapat berjalan secara efektif. Dalam penggunaan teknologi informasi, itu untuk mempermudah kinerja manusia dan juga membawa keuntungan bagi pengguna itu sendiri. Dan misal, kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, maka di sini peran pemerintah selaku pengatur kebijakan dalam suatu negara wajib atau berhak mengambil langkah-langkah atau tindakan terhadap pelanggaran etika informasi tersebut. Dan juga dalam etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa menambah wawasan kalian. Dan buat kalian yang masih bingung atau mungkin ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Maaf jika ada salah kata dan pengucapan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching.